Selamat malam rekan-rekan. Malam hari ini kita akan membahas mengenai gobok wayang Bali yang terbuat dari pancedatu. Apa itu pancedatu? Pancedatu adalah 5 unsur logam, di antaranya emas, perak, perunggu, besi, dan timah. Pancedatu sangat terkenal atau sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Bali karena energi alam yang dimilikinya sudah dibuktikan sendiri ketika Maharesi Markandeya pertama kali merabas Bali. Beliau membawa 5 unsur logam tadi yang kemudian ditanam di Pura Basukian atau yang sekarang disebut Pura Besakeh. Dengan membawa kelima unsur logam tadi yang disebut pancedatu, Maharesi Markandeya mampu membangun Bali dan mampu membangun peradaban Bali. Sampai saat ini Bali terkenal aman, tentram, dan nyaman, serta sangat toleran terhadap semua suku dan agama, serta menjadi salah satu destinasi wisata yang paling terkenal di dunia. Karena keunikan dan kekhasan Pulau Bali yang tidak kita temui di manapun di Indonesia, maka pada hari ini atau pada malam hari ini tidak ada salahnya jika yang saya bahas adalah pancedatu tadi, tapi bukan membahas tentang pariwisata Bali. Kalau pariwisata Bali mungkin banyak sekali bahasan-bahasan mengenai tempat-tempat wisata yang ada di Bali, baik hotelnya, pantainya. Khusus malam ini saya akan membahas mengenai pancedatu atau 5 unsur logam yang pernah ditanam oleh Maharesi Markandeya di Bali. Benarkah gobok Bali yang terbuat dari 5 unsur logam tadi memiliki energi supranatural yang begitu kuat seandainya kita gunakan sebagai jimat atau amulet? Hal itu mungkin sangat benar sekali, karena gobok wayang sendiri sudah digunakan sejak zaman kerajaan di Jawa maupun di Bali. Pada mulanya gobok-gobok yang diubah karakternya adalah gobok-gobok Cina atau kuin-kuin Cina yang dirubah karakternya. Contohnya seperti ini. Ini adalah gobok wayang Arjuna yang bahan dasarnya menggunakan kuin Cina atau kuin yang didatangkan atau yang dibawa oleh pedagang Cina atau pasukan Cina saat zaman kerajaan, kemudian oleh para empu atau ahlinya logam. Ahlinya membuat benda-benda dari logam, merubah karakter kuin Cina tadi menjadi bermacam-macam karakter sesuai dengan karakter yang ada pada tokoh pewayangan. Salah satunya tadi adalah Arjuna, kemudian ada lagi tokoh Krishna seperti ini. Kenapa harus dirubah dari kuin Cina menjadi karakter wayang? Hal itu tidak lepas dari keyakinan atau untuk menguatkan sugesti para raja-raja maupun para panglima, senopati, dan pasukan kerajaan pada masa itu dalam mereka mengemban tugas kerajaan, sehingga sifat-sifat dari tokoh-tokoh pewayangan yang mereka favoritkan dituangkan ke dalam kuin-kuin Cina yang dirubah karakternya menjadi gambar tokoh pewayangan yang mereka kagumi. Misalkan seperti Bima, Arjuna tadi, atau Yudhistira,
Jadi sangat luar biasa apa yang sudah diwariskan oleh para empu atau ahli-ahli logam pada masa itu. Kemudian seperti pada pokok bahasan di awal, saya akan membahas mengenai Pancadatu. Kuin Pancadatu ini adalah buatan para empu yang ada di Bali. Jadi kuin atau gobok wayang ini dibuat setelah Indonesia merdeka dengan memilih bahan dasar 5 unsur logam yang tadi saya sebutkan, Pancadatu tadi, kemudian dibuat pada hari yang dipilih harinya, kemudian dengan ritual yang luar biasa, sekian para empu berkumpul pada suatu tempat khusus, kemudian mereka bersama-sama membuat gobok-gobok wayang tadi, kemudian diritual sedemikian rupa dengan ritual dan sarana-sarana yang sudah ditentukan, dan pemilihan bahan tentunya harus menggunakan Pancadatu, sehingga gobok wayang ini memiliki kekuatan supranatural yang sangat-sangat luar biasa. Jika rekan-rekan melihat pada video ini, di tangan saya ada gobok tualen. Jika teman-teman adalah praktisi supranatural atau praktisi energi, silakan mengakses energi yang ada pada kuin yang saya pegang ini. Karena kuin ini sendiri memiliki energi luar biasa karena sudah melalui beberapa kali proses pengurip dan pasupati, sehingga kekuatan yang ada pada kuin ini sudah benar-benar luar biasa. Kemudian ini adalah kuin atau gobok. Kemudian ini adalah gobok atau Dewa Tenawasange, yaitu dewa-dewa yang menjaga 9 penjuru mata angin. Kemudian untuk pembahasan lebih detail mengenai energi, manfaat, serta fungsi dari masing-masing gobok wayang yang dibuat di era kemerdekaan oleh para empu yang ada di Bali, akan saya bahas satu persatu pada video-video berikutnya. Jadi untuk saat ini saya hanya membahas garis besarnya atau memperkenalkan dari secara garis besar mengenai keberadaan gobok wayang yang dibuat oleh para empu yang ada di Bali. Jadi bukan zaman kerajaan. Berbeda dengan ini. Ini yang dibuat zaman kerajaan karena menggunakan kuin Cina. Kemudian sebelum video saya tutup, ada satu pertanyaan yang sering muncul ketika dulu 10 tahun lebih saya saat pertama kali mulai mengupload gobok-gobok wayang di media sosial Facebook. Banyak rekan yang bertanya melalui BBM saat itu, kemudian di inbox, Jero atau Ratu atau Pak Ino, apakah gobok ini asli atau palsu? Pertanyaan yang sangat nyeleneh bagi saya, karena sebagai orang yang mendalami tentang supranatural dan dunia pergobokan, tentu saya harus menjawabnya. Jadi perlu dicatat di sini, gobok wayang dikategorikan menjadi 2 kategori besar, yaitu gobok wayang yang dibuat di era kerajaan yang menggunakan bahan dasar kuin Cina, kemudian diubah karakternya. Jadi ini contohnya kuin Arjuna atau gobok Arjuna ini. Kemudian ini Krishna. Kemudian gobok yang dibuat oleh para maharesi atau para empu di setelah kemerdekaan ini, yang terbuat dari Pancadatu yang sudah saya bahas di depan tadi. Jadi banyak yang mengatakan gobok ini
adalah palsu. Bagi mereka yang awam yang belum memahami sepenuhnya tentang dunia pergobokan atau dunia pisbolong bahasanya di Bali. Jadi tidak ada gobok itu palsu, semua gobok itu asli dan dibuat oleh para empu. Jadi banyak yang berpikiran bahwa gobok asli dibuat oleh para dewa atau roh halus. Tidak ada satu jenis gobok pun yang dibuat oleh makhluk halus atau oleh para dewa. Karena gobok adalah buatan empu. Empulah yang diberikan kemampuan atau keahlian oleh Tuhan Yang Maha Esa pada saat itu. Kalau kita akan bahas lebih dalam pada lontar Siwagama, ketika Dewa Indra disuruh turun ke dunia untuk memberikan atau mengajarkan tentang kepada masyarakat bagaimana hidup yang benar atau bagaimana mulai tatanan kehidupan yang baru. Di sana dibahas mengenai bagaimana pembuatan gobok oleh para empu. Jadi sekali lagi di sini tidak ada gobok palsu, kecuali gobok itu mungkin dibuat dari seng bekas atap, mungkin itu yang palsu. Begitu rekan-rekan sekilas mengenai gobok. Yang ada yang palsu itu adalah uang resmi yang bisa digunakan untuk belanja, itu rupiah, dolar, ringgit, dan lain-lain. Baik, sampai di sini dulu pembahasan saya mengenai gobok wayang yang terbuat dari pancedatu. Untuk fungsi dan energi serta manfaat masing-masing gobok ini secara detail saya akan bahas pada video-video saya berikutnya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk mendukung kemajuan channel ini, dan semoga dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya.